lagi di mata kuliah ekonomi mikro. Hari ini kita akan membahas tentang pasar persaingan. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna, dan minggu depan kita akan membahas tentang pasar persaingan tidak sempurna. Baik, langsung masuk ke materi ya. Definisi dari pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Kemudian ciri-ciri yang pertama dari pasar persaingan sempurna atau saya singkat PPS ya. Yang pertama adalah perusahaan adalah mengambil harga, price taker. Jadi perusahaan hanya bisa mengambil harga dari antara penawaran dan permintaan. Kemudian kedua, perusahaan mudah keluar masuk pasar. Tiga, menghasilkan barang yang serupa atau homogen. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Untuk kelemahannya terlebih dahulu, pasar persaingan sempurna itu tidak mendorong adanya inovasi karena dia barangnya itu homogen atau cenderung sama. Kemudian pasar persaingan sempurna membatasi pilihan konsumen. Untuk kelebihannya, pasar persaingan sempurna memberikan kebebasan untuk bertindak dan memilih. Lalu di dalam pasar persaingan sempurna tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga atau sebagai price maker. Nah, kemudian saya lanjutkan. Pemaksimuman keuntungan dalam PPS ini ada dua. Yang pertama adalah pendekatan total, yang kedua adalah pendekatan marginal, di mana pendekatan total itu adalah selisih antara TR dan TC. Kemudian untuk pendekatan marginal itu ada MR sama dengan MC. Nah, dalam PPS ya, di sini average revenue atau pendapatan rata-rata itu sama dengan harga. Kemudian ada yang disebut dengan pendapatan marginal. Apa itu pendapatan marginal? Adalah perubahan total pendapatan yang bersumber dari penjualan produk tambahan sebanyak 1 unit. Jadi MR sama dengan delta TR per delta Q. Kalau ada marginal pasti rumusnya pakai delta. Kemudian dalam PPS berlaku marginal revenue ya, atau pendapatan marginal sama dengan harga, rata-rata pendapatan atau average revenue sama dengan harga, dan total pendapatan itu sendiri didapatkan dari harga kali kuantitas. Nah, berikut adalah ilustrasi untuk tabel ya. Tabel ada produknya, harganya 131 ya. Kemudian produk yang dijual ada 0 sampai 10 unit ya. Kemudian ada total revenue ya, TR dan marginal revenue. Nah, untuk marginal revenue membuktikan bahwa marginal revenue sama dengan harga dan sama juga dengan average revenue. Kemudian nah, ini ada pendapatan total, rata-rata dan marginal perusahaan persaingan sempurna. Di sini juga membuktikan bahwa harga sama dengan average revenue sama dengan marginal revenue. Nah, tujuan utama dari perusahaan kompetitif adalah memaksimumkan keuntungan. Nah, artinya perusahaan akan menghasilkan kuantitas yang memaksimumkan perbedaan antara TR dan TC. Nanti kita akan cari mana TR dan TC yang paling jauh selisihnya, itu adalah keuntungan maksimal. Kemudian saya lanjutkan ya. Di sini slide berikutnya ya, ini adalah maksimalisasi laba perusahaan kompetitif ya. Di sini ada P sama dengan AR sama dengan MR. Nah, di sini ketika MR bersilangan dengan MC, maka akan menimbulkan Q yang maksimum ya, akan menimbulkan keuntungan yang maksimum.
Juga untuk produksinya tidak boleh melebihi Qmax atau mengurangi dari Qmax. Nah, kemudian maksimalisasi laba perusahaan persaingan sempurna. Apabila MR lebih besar daripada MC, maka akan menaikkan Q. Perusahaan dianjurkan untuk menaikkan produksi, ya, outputnya. Apabila MR kurang dari MC, maka disarankan untuk perusahaan menurunkan Q. Nah, kira-kira kenapa? Nah, ditemukan bahwa apabila MR sama dengan MC, maka laba maksimal. Kenapa sih MR yang lebih besar daripada MC untuk menaikkan Q? Tadi MR, ya, MR kita tahu adalah perubahan dari pendapatan. Apabila perubahan pendapatan itu masih lebih besar daripada perubahan biaya, maka disarankan perusahaan untuk menaikkan Q. Tapi sebaliknya, ketika perubahan pendapatannya justru malah lebih kecil daripada perubahan biayanya yang semakin membengkak, maka diharapkan untuk menurunkan Q. Nah, kemudian pertanyaan penting, ya, apakah akan berproduksi sebuah perusahaan, berapa besar yang akan diproduksi sebuah perusahaan, dan apa untung atau rugi. Nah, perusahaan akan menghadapi dua resiko. Yang pertama keuntungan dan yang kedua adalah kerugian. Nah, kita bisa simak, ya, ilustrasi berikut ini. Nah, dari tabel ini diketahui harga sebuah barang adalah 131 dolar. Nah, di sini ini adalah total produknya 0 sampai 10. Di sini ada fixed cost-nya tetap berapapun jumlah unitnya. Kemudian ada total variable cost, ya, dari 0 sampai 930, dan ini adalah total cost, yaitu penjumlahan dari TFC plus TVC. Lalu berapa total revenue-nya? Nah, ini total revenue-nya didapat dari harga, ya, harga kali jumlah barang yang terjual, ya. Nah, kemudian ketemu total revenue-nya. Nah, profitnya kita cari dari TR min TC. Dari TR min TC yang paling selisihnya paling jauh adalah yang mana kira-kira? Nah, kita bisa lihat di tabel berikutnya. Berapa profit maksimumnya? Nah, ketemu ada di unit ke-9. Jadi Qmax-nya adalah di unit ke-9 yang selisih TR min TC-nya paling jauh, yaitu 299. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana grafik tersebut menjelaskan keuntungan maksimum? Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini adalah titik break even point, ya. Antara TR dan TC itu sangat dekat, ya. Maka menimbulkan normal profit atau yang sering disebut dengan titik impas. Nah, pada unit ke-9 ini yang TR dan TC-nya selisihnya paling jauh, maka dia menghasilkan laba yang maksimum. Kemudian pendekatan total revenue dan total cost, ya. Profit itu TR min TC. Break even point itu akan terjadi ketika TR sama dengan TC. Nah, profit maksimumnya selisih antara TR dan TC yang paling besar. Kemudian kita menggunakan pendekatan marginal, ya. Tadi untuk mendapatkan keuntungan maksimal, yaitu MR sama dengan MC. Yang pertama, bagaimana jika perusahaan berproduksi hanya 1 unit? Apakah sudah mendapatkan keuntungan maksimum? Nah, bagaimana yang kedua? Apakah sudah mencerminkan MR sama dengan MC untuk keuntungan maksimum? Belum. Bagaimana unit yang ke-9? Unit yang paling mendekati antara MR sama dengan MC. Bagaimana unit yang ke-10? Ya, apakah lebih jauh dengan MR sama dengan MC? Kemudian kita lihat unit ke-9 adalah memberikan profit yang maksimum. Nah, grafiknya bagaimana? Di sini TC itu ketemu 880.
TR itu 9 unit kali harga ya. Nah, profit adalah TR min TC, ketemu 299. Nah, MR sama dengan MC. Kita lihat yang garis merah ini ya, kita perhatikan. Nah, kemudian lihat dari ATC-nya. Average total cost dari mana? 97,78 ya. 97,78 adalah hasil bagi dari ini 880 dibagi dengan 9 unit ya. Kemudian ketemu average total cost ya dari TC per Ki. Nah, kemudian di bagian yang hijau ini ya, profit maksimumnya juga ketemu ya 299. Nah, kemudian ada keputusan jangka pendek perusahaan untuk tutup. Ada yang tutup shutdown, ada yang keluar exit. Jadi sudah tidak di dalam pasar persaingan sempurna. Ya, kalau yang tutup itu hanya keputusan jangka pendek untuk tidak beroperasi. Ya, kemudian keputusan jangka pendek untuk tutup ya, perusahaan mempertimbangkan biaya tertanam atau sunk cost ya. Sunk cost adalah biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat ditarik kembali. Contohnya misalnya kita sudah kontrak ya, kontrak sebuah bangunan atau lahan. Nah, maka walaupun kita tidak berproduksi, maka biaya kontrak tersebut akan selalu kita keluarkan. Kemudian keputusan jangka pendek perusahaan untuk tutup ya, tutup jika pendapatan yang diperolehnya dari berproduksi lebih kecil ketimbang biaya variabel yang diproduksinya. Yang pertama, tutup jika TR lebih kecil daripada variable cost. Jadi total revenue, total pendapatan lebih kecil dari variable cost. Iyalah, misalnya biaya bahan baku itu jadi pendapatan total itu lebih kecil daripada biaya bahan baku. Nah, tentu perusahaan harus menutup ya. Kemudian tutup jika misalnya TR per Ki lebih kecil daripada variable cost per Ki. Misalnya ketika perusahaan pembuatan tempe misalnya, nah harga variable cost atau bahan bakunya salah satunya adalah kedelai. Kedelai impor mengalami kenaikan harga akibat pelemahan rupiah. Nah, maka bisa direkomendasikan untuk tutup ya apabila P lebih kecil dari average variable cost. Jadi biaya variabelnya lebih besar daripada harga. Nah, berikut adalah gambar kurvanya ya, ketika perusahaan itu harus tutup untuk jangka pendek. Kemudian kemudian adalah keputusan jangka panjang perusahaan untuk keluar masuk pasar. Perusahaan ya akan keluar dari pasar persaingan sempurna apabila TR lebih kecil daripada TC ya. Jadi total pendapatan lebih kecil daripada total biaya. Keluar ya jika TR per Ki lebih kecil dari TC per Ki. Keluar jika harga lebih kecil dari rata-rata biaya total ya, berarti sangat merugikan apabila diteruskan. Kemudian keputusan jangka panjang perusahaan untuk keluar masuk pasar. Nah, yang tadi ini adalah perusahaan akan keluar ya. Kalau yang ini perusahaan memasuki pasar ya. Kira-kira apabila keadaan tersebut terjadi, total revenue itu lebih besar daripada total cost atau biaya yang harus dikeluarkan. Nah, masuk jika harga itu lebih besar daripada rata-rata biaya total. Nah, berikut adalah kurvanya ya. Kemudian di sini ada kurva penawaran jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Kurva penawaran jangka pendek bagian dari kurva biaya marginalnya yang terletak di atas kurva biaya variabel rata-rata, dan kurva penawaran jangka panjang bagian dari kurva biaya marginal yang terletak di atas kurva total biaya rata-rata. Nah, ini di sini profit ya, keuntungannya ini. Nah, keuntungannya ini yang
berwarna kuning ya, apabila harga itu di atas ATC ya. Harga sama dengan AR sama dengan MR. Kemudian apabila ini skenario perusahaan dengan rugi, harganya di bawah dari rata-rata total cost. Nah, ini pada saat harga sama dengan AR sama dengan MR, maka ini merugi. Kemudian persaingan sempurna dan efisiensi, harga sama dengan MC, yaitu itu adalah yang diinginkan dari sebuah perusahaan ya. Nilai terakhir dari unit yang dibeli adalah sama dengan opportunity cost dari masyarakat yang memproduksi barang tersebut. Nah, kemudian penjelasannya, under allocation itu terjadi apabila harga lebih besar dari marginal cost ya, harga lebih besar dari marginal cost. Jadi sebenarnya ini perusahaan tersebut ya, apabila harga lebih besar dari marginal cost berarti belum bisa mencapai key max ya, jadi masih di bawah alokasi biaya. Tapi kalau harga itu lebih kecil daripada marginal cost berarti terjadi over allocation. Nah, over allocation itu apabila sudah melampaui dari key max ya. Kemudian persaingan sempurna dan efisiensi, ada efisiensi produktif, produksi pada minimum ATC, efisiensi alokatif, harga sama dengan MC, dan efisiensi dinamis, resources secara tepat merespon perubahan selera. Oke, seperti itu ya penjelasan dari saya. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut untuk pertanyaan di grup WA. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.